Mari kita berdua berdasarkan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dua dimulai. Dua selesai. Ya Bapak Ibu, kita bernyanyi dulu sekali dan kita Indonesia Pusaka. Silakan berdiri Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Syed Mahiri Simatupang. Saya akan menjelaskan modul tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu, perlu saya sampaikan dulu apa tujuan pembelajaran khusus daripada pembelajaran kita hari ini. Bahwasanya calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Nah, bagaimana peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Jadi Bapak Ibu, sebagai seorang guru yang profesional dan berkompeten, dia harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi Bapak Ibu, yang perlu atau yang pertama yang mau kita bahas dulu adalah tentang disiplin positif. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lalu yang kedua, ya lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang ketiga nanti dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Jadi Bapak Ibu silakan dulu berdiri semuanya. Silakan berdiri Bapak Ibu. Coba kepalkan tangan kanannya Bapak Ibu. Tangan kanan.
Jadi setelah dikepalkan tangannya Bapak Ibu, kita akan mempraktekkan dulu. Andaikan di tangan Bapak Ibu ada sesuatu yang sangat berharga, ada yang sangat berharga, lalu saya nanti akan datang. Bagaimana cara saya supaya yang berharga itu tangan Bapak Ibu bisa terbuka? Jadi di sini ada rahasianya. Suatu saat, apakah Bapak Ibu merelakan tangannya terbuka? Hanya mungkin gara-gara rayuan, atau dengan iming-iming yang lain, atau dengan paksaan, atau mungkin dengan membuat suatu ancaman sehingga Bapak Ibu membuka tangannya. Tetapi kadang-kadang juga, misalnya saya datang, saya tidak mau membuka tangannya, saya tetap bertahan, jangan dibuka tangannya. Sehingga di sini muncul sebenarnya kebajikan itu. Artinya tergantung sama siapa sebenarnya tangan Anda akan dibuka. Jadi disinilah perlunya yang namanya kebajikan. Kebajikan. Jadi janganlah kalian harus berpikir, Bapak Ibu, layakkah kalian buka tangan kalian atau kalian tutup? Apakah kalian terpengaruh oleh godaan atau yang lain-lain? Jadi prakteknya seperti itu nanti Bapak Ibu. Silakan dulu. Silakan dulu kembali. Nah Bapak Ibu, jadi berbicara tentang kebajikan, bahwasanya dalam profil belajar Pancasila yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Lalu yang berikutnya, sikap toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin terbuat, kreatif, kerjasama dan percaya diri. Nah, ada 9 pilar karakter Indonesia. Yang pertama itu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, dan seterusnya. Yang terakhir nanti toleransi, keagamaan dan kesatuan. Nah, di sini ada juga yang namanya petunjuk hidup, peduli, penalaran, kerjasama, keberanian, keingin terbuat dan seterusnya. Lalu ada 7 essential virtues, yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Lalu ada juga yang namanya di sini virtues project, peduli, rajin, integritas dan segala macam yang gotong royong, rendah hati. Itulah semua Bapak Ibu namanya nilai-nilai kebajikan itu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin ya masih tetap bertahan, masih semangat Bapak Ibu ya. Jadi kita teruskan dulu. Kita berdiri semua. Berdiri semua. Kita berdiri. Kita ikuti gerakannya Bapak Ibu. Semangat Bapak Ibu. Ikuti gerakannya. Ikuti gerakannya. Iya. Iya, ikuti.
Lalu kita lihat dulu Bapak Ibu tentang motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu Bapak Ibu, yang pertama ya ciri khasnya motivasi perilakunya adalah bisa saja yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Lalu yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lalu yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu silakan pilih di mana karakter itu. Apakah karena merasa tidak nyaman? Apakah merasa ingin diberi penghargaan? Yang ketiga, atau dia menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau yang tertinggi Bapak Ibu yang disini sebenarnya itu dia, yang nomor 3, itu yang tertinggi. Dan lanjut Bapak Ibu. Nah, berbicara tentang hukuman, jadi ini yang di kiri hukuman, yang di tengah-tengah itu adalah sebagai konsekuensi, yang ketiga itu namanya restitusi. Jadi kalau berbicara tentang ketiga-tiganya di Bapak Ibu, kalau dia hukuman, itu sesuatu yang menyakitkan terjadi, itulah kalau hukuman. Jadi kalau yang namanya yang kedua konsekuensi, sesuatu akan terjadi. Tetapi kalau yang ketiga tentang restitusi, itu dia restitusi itu merupakan pilihan. Jadi artinya anak didik kita nanti Bapak Ibu, mana yang terbaik kita buatkan hukuman, konsekuensi atau restitusi. Yang jelas yang terbaik di sini Bapak Ibu adalah restitusi. Jadi ciri-cirinya nanti Bapak Ibu ada banyak itu, seperti apa hukuman, seperti apa konsekuensi, seperti apa restitusi, itu cukup banyak ya contohnya. Nah berikutnya Bapak Ibu, di sini kalau yang namanya hukuman pasti negatif. Kalau konsekuensi itu netral, tapi restitusi itu sudah positif hasilnya. Nanti kita perdalam Bapak Ibu. Yang berikutnya, jadi yang sebelah kiri tadi yang namanya hukuman, yang di tengah-tengah konsekuensi, yang di kanan itu adalah restitusi. Jadi kalau hukuman Bapak Ibu, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan. Tetapi kalau restitusi Bapak Ibu, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Jadi dari ketiga-tiganya yang terbaik, kita sebagai pendidik harus mampu menggunakan restitusi. Kita hindari hukuman ataupun konsekuensi. Nah sekarang Bapak Ibu begini, mungkin Bapak Ibu belum tahu artinya membedakan mana hukuman, mana konsekuensi, mana yang namanya hukuman, mana yang namanya konsekuensi. Nanti kita lihat motivasi internal. Jadi inilah yang tertinggi Bapak Ibu. Jadi seseorang yang berkarirnya bagus, dia akan maju dalam segala bidang. Dia tidak mengharapkan penghargaan, dia tidak mengharapkan yang lain-lain, tapi kesadarannya sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maka sebaiknya Bapak Ibu hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dari murid. Karena kadang-kadang penghargaan ada yang satu bangku menjadi tidak berkawan. Alanya karena yang satu dikasih penghargaan oleh guru, yang satu lagi tidak. Mereka tidak berkawan lagi. Jadi kadang-kadang penghargaan itu membuat jalan pemisah di antara siswa kita. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu kita lihat ya. Sekarang mari kita pilih dulu. Kita bagikan nanti kertasnya Bapak Ibu. Silakan dipilih apakah tindakan berikut hukuman atau konsekuensi. Kita bagikan dulu kertasnya Bapak Ibu ya. Silakan. Berikan dulu kertasnya. Jadi silakan pegang pulpennya Bapak Ibu. Yang pertama, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Pilih apakah itu termasuk konsekuensi atau hukuman. Jadi yang pertama Bapak Ibu. Oke, selesai. Yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah sanksi atau hukuman? Silakan dipilih Bapak Ibu. Oke, mantap. Yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah sanksi atau hukuman? Iya, silakan dipilih Bapak Ibu. Berjemur di lapangan basket 12 sial
karena mengobrol dengan teman. Apa kata itu hukuman atau konsekuensi atau sanksi? Silakan dipilih Bapak Ibu. Iya, demikian seterusnya Bapak Ibu. Nanti hasilnya bisa dikirimkan atau kita kumpulkan setelah bertemu. Sekarang kita lanjutkan Bapak Ibu yang berikutnya. Kita masuk pada posisi kontrol seorang guru. Jadi Bapak Ibu, seorang pendidik memang ada 5 karakter yang dimiliki. Yang pertama, bisa dia sebagai penghukum. Yang kedua, dia bisa berbuat merasa bersalah. Tapi yang ketiga, bisa dia sebagai teman. Yang keempat, bisa dia sebagai teman. Yang terakhir, bisa sebagai manajer. Tapi kasta terendah Bapak Ibu ini, penghukum ini, Bapak Ibu, ini kasta terendah seorang guru. Penghukum. Yang tertinggi Bapak Ibu ini dia, manajer. Inilah kasta tertinggi seorang guru. Jadi bagaimana kita nanti menerapkannya, kita lihat selanjutnya. Tapi sasaran kita Bapak Ibu adalah tentang manajer, posisi kontrol. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi kalau dia seorang manajer, berarti guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Itulah Bapak Ibu yang namanya seorang manajer posisi kontrol. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu guru pendidik kita semua posisi kontrol menujulah kepada seorang manajer, hindari penghukum dan yang lain-lainnya. Nah, sekarang Bapak Ibu, bagaimana kita menerapkan keyakinan di sekolah atau di kelas kita? Jadi sekali lagi, keyakinan itulah yang muncul dari dalam hati. Nah, bagaimana sebenarnya pelaksanaannya? Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi harus kita sepakati Bapak Ibu dengan guru. Guru dan siswa harus sepakat membuatnya. Nah, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, sekarang begini, ada muncul pertanyaan, mengapa rupanya harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Apa rupanya ciri khasnya? Kita lihat pertanyaan berikut Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah keselamatan. Kenapa dipakai? Ya, untuk keselamatan. Itulah yang namanya keyakinan. Tapi kalau dia hanya takut kalau melihat polisi, itu bukan keyakinan lagi. Jadi kalau hanya takut melihat polisi, berarti ketika tidak ada polisi, dia tidak pakai lagi helmnya. Tapi keyakinan akan keselamatan, dimanapun dia akan pakai helm. Itulah kuatnya keyakinan itu Bapak Ibu. Keyakinan melebihi segalanya. Jadi keyakinannya di sana, ya keselamatan. Kenapa pakai helm? Keselamatan, bukan karena peraturan itu. Kemudian pada musim pandemi, kenapa kita memakai masker? Ya juga untuk kesehatan, keselamatan. Itulah keyakinan dirinya. Makanya dipakainya terus ketika pandemi. Jadi Bapak Ibu di sini harus bisa kita pilih bagaimana yang namanya keyakinan, mana yang namanya peraturan, atau keyakinan apa? Misalnya tadi memakai helm, apa keyakinan yang ada dalam hatinya? Oh, keselamatan. Kenapa dia membersihkan ruangan kita ini? Kenapa selalu bersih dan rapi? Untuk kesehatan, kerapian, kebersihan, keindahan. Itulah keyakinan. Jadi Bapak Ibu coba kita uji dulu ya. Kita bikin lagi kertasnya nanti. Ini pertanyaannya. Tuliskan nilai keyakinan kelas atau nilai kebajikan dari contoh berikut. Seperti yang tadi. Misalnya memakai helm untuk apa? Keselamatan. Itu yang harus Bapak Ibu pikirkan. Kita bagi dulu kertas. Baikkan sama teman. Kita lihat. Kita mulai Bapak Ibu yang pertama ya. Dilarang mengganggu mengembalikan barang ke tempatnya. Silakan Bapak Ibu, keyakinan apa yang terjadi di sana? Apakah mungkin disiplin? Apakah mungkin tanggung jawab? Silakan Bapak Ibu. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan apa yang Bapak Ibu rasakan di sana? Mungkin ketertiban atau yang lain-lain. Silakan Bapak Ibu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan apa itu? Boleh kali ketertiban, tanggung jawab, disiplin dan segala macam. Dilarang melakukan kekerasan. Silakan Bapak Ibu pilih.
keyakinan apa yang ada di dekatnya. Dilarang menggunakan narkoba, silakan dipilih. Kemudian tergantian atau menunggu giliran menggunakan masker, dilarang merokok dan yang lain-lain. Pasti Bapak Ibu menjawabnya nanti di kertasnya. Nanti kita kumpulkan Bapak Ibu ya kertas jawabannya. Ya. Nah, contoh seperti ini Bapak Ibu, misalnya di kelas 1, keyakinannya misalnya tiap-tiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Misalnya contoh di kelas 5, mereka membuat kesepakatan selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya diri, menghormati orang lain, serta para miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa diterima. Misalnya yang kelas 7, mereka punya keyakinan kelas, hormat, bekerja, diterima dan dimiliki dan lain-lain. Jadi itulah yang namanya keyakinan Bapak Ibu, melebihi daripada segalanya. Kita lanjutkan. Nah sekarang masuklah kita Bapak Ibu yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pasti siswa-siswi kita beragam punya masalah di sekolah kita masing-masing. Jadi bagaimana menyelesaikannya? Kita hindari yang namanya hukuman, kita hindari yang namanya merasa bersalah, kita hindari yang lain-lain. Ada 5 tadi. Tapi yang tertinggi yang harus kita gunakan adalah menggunakan segitiga restitusi. Kita hindari hukuman, kita hindari yang namanya konsekuensi. Kita lihat Bapak Ibu, bagaimana sebenarnya yang dikatakan dengan segitiga restitusi itu. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir ketiga menanyakan keyakinan. Nah, apa tujuannya Bapak Ibu? Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itulah tujuan daripada segitiga restitusi. Kita lanjut Bapak Ibu. Kita berikan sebentar. Silakan berdiri dulu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Silakan berdiri dulu. Kita ikuti gerakannya. Ya. Sudah boleh Bapak Ibu. Iya. Iya, berputar. Iya, oke baik. Kembali. Ya, sekarang kita lihatlah bagaimana sebenarnya segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, namanya saja segitiga berarti ada sisinya Bapak Ibu, ada 3 sisinya. Sisi yang pertama, yang dasarnya itulah namanya menstabilkan identitas. Jadi kalau menstabilkan identitas Bapak Ibu, kalau siswa kita bermasalah, bagaimana menstabilkan identitas? Bisa dikeluarkan pernyataan-pernyataan seperti itu. Itu buat sebenarnya seperti ini. Setiap orang pasti pernah membuat kesalahan. Bisa kita ucapkan sama dia seperti itu.
Atau mungkin ya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Itu namanya menstabilkan identitas siswa yang bermasalah. Nah, sisi yang berikutnya validasi tindakan yang salah. Jadi bisa kita buatkan sama siswa kita bagaimana membuat validasi tindakan yang salah. Misalnya kita buat pernyataan begini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Atau mungkin adakah cara yang lain yang bisa kamu lakukan untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Itu namanya memvalidasi tindakan yang salah. Lalu sisi yang terakhir Bapak Ibu, ini menanyakan keyakinan. Artinya bisa kita tanyakan nanti sama anak kita, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Artinya keyakinan kelas apa yang telah kita langkah atau yang kamu langkah. Lalu yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu, itulah yang namanya menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu, itulah segitiga restitusi, inilah yang harus dipakai oleh seorang guru untuk mengatasi atau siswa kita yang bermasalah. Kita lanjutkan. Nah, kembali yang tadi, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dari kesalahannya itu menjadi proses pembelajaran buat kita. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi dia akan merasa sukses setelah membuat kesalahan. Itu pikirannya menjadi identitas sukses dan dunia. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, lalu mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Itulah namanya validasi tindakan yang salah. Lalu bagaimana Bapak Ibu menanyakan keyakinan? Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara ekstrim. Atau yang kedua, mampu meningkatkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Itulah Bapak Ibu yang namanya menanyakan keyakinan. Nah, kita praktekkan dulu Bapak Ibu. Bagaimana sebenarnya mempraktekannya di lapangan? Kita lihat dulu kasus yang pertama Bapak Ibu. Kasus yang pertama ini, itu si Melia berantem sama temannya. Kenapa dia berantem? Karena si Melia mengerjakan tugas, sedangkan temannya itu sedang menyontek. Makanya mereka berantem. Itulah kasus yang pertama. Kita lihat dulu Bapak Ibu, bagaimana ceritanya. Iya, Bapak mendengar dari video kelas, kamu bersepakat dengan Andreas. Iya Pak, saya kesal. Kenapa kesal? Andreas sering mencontoh pekerjaan yang tugas saya Pak. Oh begitu. Wajarlah kami marah dan kesal. Bapak tidak merasa kesal jika Bapak sadar posisi kamu sudah. Iya Pak. Terus dan apa yang kamu lakukan terhadap Andreas? Saya memaki Andreas dan sepupu saya bahkan menghujatnya. Pasti kamu berbuat seperti itu karena ada alasannya ya? Iya Pak, saya sudah berusaha menyelesaikan tugas saya, tapi Andreas datang mencontek dan tidak mau berselisih. Paslah kamu marah ya, tak rela pekerjaan mencontek itu saja oleh Andreas. Bapak sangat menghargai, tapi kamu tidak berbuat dari itu, misalnya menunggu dari proses waktu. Sekarang coba pikirkan, apakah tidak kamu diketahui dari sesuatu yang pasti? Tidak Pak. Menurut kamu, keyakinan itu yang sudah hilang. Saya menghormati. Setelah teman. Jadi, menurut kamu menghormati antar teman penting buat kamu. Baiklah. Kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang kamu lakukan pada saat kamu sudah marah? Saya mencoba bersabar. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia. Apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya harus lebih sabar dan menjaga amanah. Dan selanjutnya saya akan menjaga dan menjaga kita terhadap guru. Tidak terus tepat sekali tindakanmu yang sangat ketat. Dan ini mungkin kita harus tetap tidak bisa berjalan dan berlalu masih ada yang bisa jaga. Baik, silakan kita sama. Ya, dari testimoni Bapak Ibu. Senang dipanggil Kak Simatupang karena saya mempunyai masalah di dalam kelas. Tapi dalam masalah tersebut, saya dapat mengontrol amarah saya dan berlatih lebih sabar sesuai dengan keyakinan yang ada di dalam kelas. Terima kasih. Lalu kita lihat Bapak Ibu, ada
kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini siswa yang sering terlambat ke sekolah. Jadi ada laporan dari guru piket tentang dia. Kita perhatikan dulu ini. Ya dulu kasus yang kedua. Pada kasus yang kedua itu di mana Fahmi sering terlambat datang sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Testimoninya Bapak Ibu. Sekarang dipanggil oleh Pak Semerbang terkait dengan keyakinan kelas dan keterlibatan saya dan disiplin tentang waktu dan selalu menghargai sesama. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, itulah tadi bagaimana cara mengimplementasikan segitiga restitusi bagi siswa kita yang bermasalah. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, jadi judul kita yang tadi Bapak Ibu adalah budaya positif. Itulah judulnya. Jadi kita hubungkan dulu dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bagaimana hubungannya nanti dengan nilai dan peran guru penggerak, lalu visi guru penggerak. Nah, hubungannya filosofi Ki Hajar dengan budaya positif, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, akan mempermudah dan tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kodrat yang ada pada murid. Lalu bagaimana hubungannya dengan nilai dan peran guru penggerak? Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Bagaimana hubungannya dengan visi guru penggerak? Ya, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid melalui prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, ini detik-detik terakhir Bapak Ibu, bagaimana saya setelah belajar tentang budaya positif selama pendidikan di guru penggerak, maka ada refleksi yang saya lakukan. Coba kita lihat Bapak Ibu, apa refleksi yang saya alami. Yang pertama, ini dari pertanyaan tematik. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda belajar di buku ini? Adakah hal yang menarik untuk yang dikaji? Ya. Menurut saya Bapak Ibu, saya sudah memahami konsep-konsep inti dan budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan dan diberikan kepada rekan guru di sekolah. Jadi makanya kita buatkan pertemuan ini Bapak Ibu. Jadi itu salah satunya, itu harus diberikan kepada rekan-rekan guru di sekolah.
Lalu yang kedua, kita lihat dulu pertanyaannya. Atau di sini juga ada hal yang membuat saya terkesima Bapak Ibu. Saya membuat Anda rasa sangat terkesima dan tercengang. Karena apa? Saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Nah, dalam pikiran saya Bapak Ibu, penghargaan itu sudah positif. Ternyata kita lihat Bapak Ibu ya, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas dan bersifat menggugur. Jadi hati-hati kita Bapak Ibu kalau sedang memberi penghargaan. Nah, yang berikutnya pertanyaannya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Jadi perubahan yang saya alami Bapak Ibu menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai hukum dan pemantau. Jadi sekarang ini saya Bapak Ibu sedang menghukum. Itulah alat saya terus menghukum, memantau. Seharusnya sebagai seorang pendidik mengarah kepada seorang manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Berikutnya Bapak Ibu, pengalaman saat apakah yang pernah Anda lakukan terkait pengalaman konsep-konsep itu dari modul ini? Saya pernah menangani siswa yang sering terdapat dalam sekolah yang terakhir kelas karena sering menyontek tugas. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini sudah dari Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, masih bertahan nampaknya Bapak Ibu ya. Kita lihat dulu Bapak Ibu. Kita rehat dulu sebentar. Bapak Ibu istirahat dulu tempat. Saya dulu akan membuat inaugurasi sebentar Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan sedikit lagi materinya. Kita perhatikan Bapak Ibu. Nah, bagaimana pesan Anda ketika mengalami hal tersebut? Ya, pesan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep yang tersebut, hal apa saja yang baik menurut Anda? Jadi kalau menurut saya, Bapak Ibu, saya berpendapat sudah munculnya motivasi intrinsik pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Memperbaiki posisi kontrol guru adalah sebagai manajer. Sebelum mempelajari produk ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari produk ini? Posisi apakah yang Anda pakai? Ya, yang mendominasi Bapak Ibu selama ini dalam diri saya sebelum mempelajari produk ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya sedang diputi perasaan bersalah karena harus memberi hukuman konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Pembelajaran dan ini perlahan saya mencoba posisi kontrol sebagai manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid dan makin kuat kehadirannya. Sebelum mempelajari produk ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi masalah murid Anda? Jika ya, tahap mana yang Anda gunakan? Jadi Bapak Ibu,
pernah memang saya lakukan. Namun saya hanya menggunakan 2 tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Memberikan pernyataan setiap manusia yang punya kekurangan dan kelebihan dan apa yang alasannya kamu perlu seperti itu. Jadi hanya 2 tahapan Bapak Ibu yang saya gunakan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal yang lain menurut Anda penting untuk dipelajari dan proses menciptakan budaya positif di lingkungan manapun? Ya, langkah nyata ini Bapak Ibu ya, ini mungkin penutupnya ini. Langkah nyata berikutnya yang dapat dilakukan dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di dalam keluarga, sehingga menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Ya, demikianlah Bapak Ibu, inilah materi kita. Sekarang kita ice breaking, inilah ice breaking yang terakhir. Silakan berdiri Bapak Ibu. Kita ikuti gerakannya Bapak Ibu. Silakan duduk, Bapak Ibu. Iya, silakan Bapak Ibu. Ya, akhirnya terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu atas partisipasinya, sehingga mudah-mudahan tentang budaya positif makin bisa kita pahami dan kita implementasikan di sekolah kita dengan baik. Akhirnya saya ucapkan salam guru bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.